Selamat pagi, salam semuanya. Pagi ini apa kabarnya? Ya, pasti kita sehat semua ya. Iya, doa saya semua teman-teman sahabat saya yang menonton acara ini, Tuhan berkati saudara. Ya, berikan tubuh yang sehat. Setiap usaha pekerjaan Tuhan berkati. Kita akan mulai ya seperti biasa dari saya. Nur Haida Sitorus akan bawakan santapan rohani pada pagi hari ini untuk kita semua. Ya, bila lewat santapan rohani semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk Tuhan. Mungkin ada seperti yang dialami lewat firman Tuhan ini bisa meneguhkan, menguatkan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus kalau kami boleh pada pagi hari ini Tuhan mendengarkan firman Tuhan lewat acara santapan rohani pagi ini Tuhan. Engkau menjangkau, menjamah setiap orang yang menonton, setiap saudara-saudara kami yang menonton Tuhan. Jamah, pulihkan mereka, teguhkan hati mereka, kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah lewat santapan rohani kami semakin kuat, semakin mengerti bagaimana kami dalam menjalani hidup kami. Kami mengandalkan Tuhan lewat firman Tuhan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan bersyukur, haleluya Tuhan, amin. Pasti semua kita dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kembali saya akan bawakan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1a ya. Jikalau Tuhan tidak membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana sekali saudara-saudara yang kasih ya. Judul firman Tuhan adalah ketika Tuhan tidak hadir di tengah keluarga, hilangnya damai sejahtera dan kasih. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, banyak keluarga hari ini tinggal dalam satu rumah tetapi tidak hidup dalam satu hati. Setiap hari diwarnai pertengkaran, kata-kata keras, saling menyalahkan, dan luka batin yang terus bertambah-tambah. Suami dan istri tidak lagi saling mendengar. Orang tua dan anak saling menjauh, saudara yang kasih. Ya, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat paling menyakitkan atau menyedihkan. Ya, masalah utama bukan semata-mata ekonomis, saudara yang kasih, karakter atau perbedaan pendapat. Akar persoalannya adalah Tuhan tidak hadir lagi sebagai pusat dalam keluarga tersebut. Mungkin saudara mengalami hal yang sama ya. Yang pertama, keluarga tanpa Tuhan akan kehilangan damai sejahtera. Ketika Tuhan tidak diundang hadir dalam keluarga, maka damai sejahtera akan pergi. Yang ditinggalnya adalah ego, amarah, dan keinginan untuk menang sendiri. Setiap masalah kecil menjadi besar karena apa? Tidak ada lagi hikmat Tuhan yang menuntun keluarga itu. Damai sejahtera bukan hasil kompromi saudara yang kasih, tetapi buah dari hadirat Tuhan. Tanpa doa bersama, tanpa firman Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, maka keluarga akan mudah dikuasai oleh emosi dan daging semata. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 boleh dibaca saudara yang kasih. Nanti di rumah, kalau ketika mereka dalam perjalanan ataupun udah di rumah boleh dibaca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tanpa Kristus tidak ada damai sejahtera. Ego menjadi raja saat Tuhan tidak memerintah lagi di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam keluarga yang tidak menjadikan Tuhan sebagai raja, ego manusia akan naik tahta. Suami ingin dihormati tanpa mengasihi. Istri ingin dimengerti tanpa mau mengalah. Anak ingin dituruti tanpa mau taat. Ego selalu melahirkan pertengkaran saudara yang kasih. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau minta maaf karena semua merasa benar. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Yakobus 3 ayat 16. Kalau sudah begitu akan kacau setiap hari saudara yang kasih. Apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi perceraian, bisa terjadi terus pukul memukul, sakit hati, akar kepahitan. Ketika Tuhan tidak memerintah, kacau. Hilangkan kasih.
Yang ketiga, hilangnya kasih sejati di dalam keluarga. Kasih sejati tidak berasal dari perasaan saudara yang kasih, tetapi dari Tuhan. Jika Tuhan tidak di tengah-tengah keluarga kita, maka kasih akan digantikan oleh tuntutan. Suami mengasihi jika dilayani, saudara yang kasih. Mungkin saudara bisa merasakan itu. Saya tidak bisa menjelaskan begitu detail ya saudara yang kasih karena durasinya. Suami mengasihi jika dilayani, istri mengasihi jika diperhatikan, anak menghormati jika dituruti kemauannya. Namun kasih Tuhan berbeda. Kasih yang mau berkorban, mengampuni dan sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4. Tanpa Tuhan, kasih berubah menjadi syarat, bukan pengorbanan lagi. Yang keempat, rumah ada namun kehangatan hilang. Banyak keluarga memiliki rumah yang bagus saat ini, tetapi tidak memiliki kehangatan lagi. Tidak ada mesbah doa keluarga, tidak ada doa firman Tuhan, tidak yang dibaca bersama, tidak ada pujian yang dinaikkan. Akibatnya rumah menjadi tempat tinggal fisik semata, bukan tempat pemulihan jiwa. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Keluarga tanpa didikan rohani akan kehilangan arah hidup. Di dalam Amsal 22 ayat 6. Tuhan adalah pusat pemulihan keluarga. Kabar baiknya saudara-saudara, tidak ada keluarga yang terlalu rusak bagi Tuhan. Ketika Tuhan diundang kembali menjadi pusat keluarga, di tengah-tengah keluarga, pertengkaran bisa diubahkan untuk menjadi pengertian. Luka menjadi kesembuhan dan kebencian menjadi kasih. Mulai dengan doa bersama saudara yang kasih, kerendahan hati untuk mengampuni dan menjauhkan firman Tuhan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup di dalam keluarga. Dalam Keluaran berkata, "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Keluaran 15 ayat 26b. Tuhan sanggup memulihkan keluarga yang hancur. Membangun keluarga di atas batu karang, itu yang keenam ya. Yesus mengajarkan bahwa rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan roboh, saudara yang kasih. Batu karang itu adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Jika keluarga dibangun di atas Kristus, badai boleh datang tetapi keluarga tetap berdiri kokoh. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Matius 7 ayat 24 sampai 26. Kristus adalah dasar keluarga yang kokoh. Sebagai penutup saudara yang kasih, jika hari ini keluarga ada penuh pertengkaran dan kehilangan damai sejahtera, jangan saling menyalahkan. Bukalah pintu hati dan undang Tuhan kembali hadir di tengah keluarga. Saat Tuhan memerintah, damai akan mengalir, kasih akan dipulihkan, keluarga akan menjadi berkat. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih ya. Saya akan menutup dengan doa ya. Kita berdoa saudara yang kasih pada hari ini. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan ketika kita mengundang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tanpa Engkau rumah tangga kehilangan damai sejahtera, dan tanpa firman-Mu hidup kami kehilangan arah. Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu dipulihkan. Ampuni kami bila selama ini kami membangun keluarga menurut kehendak kami sendiri dan bukan menurut kehendak Tuhan. Ampunilah setiap ego, amarah, perkataan kasar, dan sikap saling menyakiti yang telah terjadi di dalam keluarga kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk kembali menjadi pusat dalam setiap keluarga kami. Masuklah ke dalam rumah kami. Duduklah sebagai raja dan pimpinlah setiap hubungan suami istri, orang tua dan anak. Pulihkan kasih yang telah pudar, sembuhkan luka yang tersembunyi, dan kembalikan dalam sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, ajar kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling merendahkan hati seperti Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali besok lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Semangat ya. Saya hanya bisa berdoa buat kita semua mendengarkan, biarlah dan share acara ini supaya banyak orang yang tahu lebih lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. See you.